Jadi lebih ke produk sih awalnya. Jadi banyak luar biasa before afternya, karena kan saya mengenal beliau di before-nya gitu, jadi nggak percaya lah dengan afternya. Cuma ibu-ibu kalau nggak percaya kan tetap dibeli ya. Jadi ini contoh terbalik yang dari Ko Budi ceritain. Jadi kalau saya lebih tertarik dari produk dulu. Nanti teman-teman mungkin bisa jadi inspirasi ibu-ibu yang awalnya produk jadi ke bisnis bagaimana. Nah ternyata salah satu yang sampai sekarang saya masih ingat, karena CN itu kalau bilang patennya tuh teriak gitu waktu itu, Anis ini paten gitu, sampai sekarang pun saya masih ingat. Kayak melotot matanya, padahal beliau di Medan dan saya di Tangerang. Nah singkat kata saya pakai dan merasa paten gitu, walaupun kan sebetulnya nggak langsung kelihatan ya, karena saya memang pecinta produk-produk nutrisi sih, apa aja itu udah dibeli lah, misalnya sebut ABCD lah ya, karena direkam nanti kan pokoknya ABCD, air di rumah diganti yang bagus, fokus banget sama kesehatan, karena suami saya cuek banget sama kesehatan gitu. Beliau pernah yang bikin saya concern kesehatan, beliau pernah pingsan di depan saya. Mungkin beliaunya model suami yang nggak ngerasain kalau lagi nggak nyaman, badannya tuh nggak kerasa, jadi saya yang concern. Anak saya yang perempuan juga gitu. Nah singkat kata dari Ruby saya jadi Diamond karena cinta produk lagi. Nah nggak niat bisnis, tapi karena teman saya melihat saya jalan cepet ya waktu olahraga di Kalimantan, kan saya backgroundnya trainer, saya psikolog juga, coach dan hipnoterapis. Pokoknya lebih banyak yang hubungannya dengan pengembangan SDM. Jadi waktu dapat project di Kalimantan olahraga pagi, saya jalannya lebih cepet katanya. Kemudian dia tanya, Mbak Anis minum produk apa? Nah kan saya nggak bisa jawab karena kan nggak niat bisnis ya. Jadi saya kasih aja. Waktu sampai di hotel beliau minum dan beli. Nah jadi itu customer saya pertama, teman di Jakarta, beli pertama, dia langsung merasa rambutnya tumbuh, kemudian kulitnya lebih kenceng gitu ya, biasa lagi lah Pak Budi ibu-ibu ya. Kemudian dia beli kedua. Nah beli kedua kan saya nggak pernah nanya juga ini ada kantor di Jakarta atau enggak. Saya langsung hubungin CNI, dikirim dari Medan. Beli lagi ketiga. Di saat saya lagi padat banget jadwal trainingnya, karena waktu itu dari offline ke Zoom, konsultan kami termasuk yang di awal gitu. Dan sampai alhamdulillah kita bisa 8 kelas paralel dengan Zoom. Jadi artinya memang sibuk banget. nggak pengen banget ada customer di AFC gitu waktu itu. Tapi ibu ini beli lagi. Jadi singkat kata itulah pinternya CNI ya. Makanya nurut kalau sama upline dibilang apa gitu. Kebetulan saya nurut banget karena saya tahu beliau backgroundnya di perusahaan sebelumnya itu udah top 10 gitu, orang 10 terbesar, dan beliau kalau pegang apa aja ya dengan semangat dia, kegigihannya itu sering berhasil lah, nggak peduli diomongin orang apa, strong woman lah ya. Nah jadi saya cuma punya customer satu, beliau langsung bilang, Anis mau nggak kamu harus jadi stokis katanya, daripada kamu ngerepotin saya terus. Nah cuma perbandingannya gini, kalau kamu invest uang untuk 80 box, kalau kamu taruh di bank, kan kamu nggak mungkin dapat Jepang. Nah, Jepang itu harganya 28 juta, di sini kamu ada kemungkinan dapat Jepang. Kedua, kalau dari itu kamu jual semua, atau kalau kamu minum semuanya, katanya itu, kan saya bilang saya nggak niat bisnis, ya udah kamu minum semuanya katanya. Itu 25.000 kali 80 kamu hemat. Ketiga, itu kayaknya pakai strateginya itu. Jadi pokoknya intinya nih saya ada jaringan yang belum ada sebelahnya, kamu nanti saya taruh di sini gitu. Terus nanti kalau itu kurang lebih kamu dapat lumayan lah, kalau memang kamu jalan kamu bisa dapat 40-an. Mas saya langsung mikir kalau kita taruh uang di bank nggak mungkin dapat 40, nggak mungkin dapat 28, nggak mungkin dapat 2 jutaan. Saya hitung kurang lebih baliknya lumayan. Saya orangnya tuh gampang percayaan, apalagi sama orang yang udah saya percaya gitu. Saya langsung transfer, terus ini udah kamu beli juga ini alat kesehatan, padahal nggak niat bisnis, ya udah dihitungin aja saya bilang, dihitungin alat kesehatan, udah. Terus CNI datang ke rumah saya untuk launching, padahal suami saya nggak ngerti apa-apa gitu kan. Kamu undang tetangga, ya udah saya undang tetangga, kan saya kenalnya cuma ibu-ibu ya. Nah terus saya pinjam HP-nya beliau, Mas itu undang juga ya bapak-bapak. Saya jadi suami pinjam HP-nya, saya undang tuh semua bapak-bapak. Tulisannya undangannya saya launching produk dari Jepang gitu. Pada datang 60 orang kan bingung ya. Ya jadi nggak semuanya juga bisa dengerin CNI ngomong apa kan. Tapi walaupun nggak bisa dengar, bertahap itu mereka nanti closing gitu. Walaupun nggak semuanya ya, tapi bertahap closing gitu. Dan CNI memang luar biasa
Singkat kata, saya juga bilang, Ci kalau saya jadi, waktu itu saya manggilnya masih Mbak Eni ya, Mbak Eni kalau saya jadi stokis, saya tuh mau ke Inggris 2 minggu, jadi ini produk diapain? Nah saya selalu bilang, gak apa-apa nih, saya ngurusin katanya. Kamu ke Inggris aja kan, saya mau belajar coaching. Pulang dari Inggris tuh pandemi, terus kan konsultan saya nggak langsung jalan ya. Dapat surat cinta lah, 25 batch itu tutup. Wah saya bilang, nah anehnya tuh mungkin saya pengen sharing juga sama teman-teman ya, dalam kondisi apapun tuh kita, kalau cara saya berbisnis ya, saya waktu itu sedih juga sih, tapi langsung berpikir kelepasan tuh muridnya bilang gini, ya Allah pasti ada cara apa, pasti engkau akan memberikan rezeki dengan cara lain. Cuma waktu itu belum tahu kalau AFC. Nah pas saya mau jadi kaum rebahan, saya tuh lagi mau tidur, lihat ada box kan 80, waduh nggak sopan nih saya ini, saya langsung keluar tanduknya, ini harus keluar dari rumah saya bilang. Kan lumayan, ini lagi pandemi ya, terus trading lagi ditutup, oh ini ada 80 box, saya nggak tahu caranya. Udah saya posting, nggak ada yang like satupun, karena ya mungkin belum ada brandingnya ya. Terus dengerin Zoom juga sering ketiduran. Terus Karyana udah mulai join kan, terus saya bilang, Karyana apa ini ada Zoom? Kan di sini anakku mau tidur lah, nanti besok saya mau ada kebaktian lah, pokoknya ada aja alasannya. Nggak langsung Karyana itu rajin gitu. Beliau terus saya bilang, ini tiap hari nih ya Karyana, saya juga bingung nih, Karyana tiap hari ngabisin stok saya itu kurang lebih 36 box. Dan zaman dulu kan wajib untuk reload stokis itu. Jadi saya nge-reload itu setiap hari untuk mensupport Karyana. Dan saya selalu bilang, Karyana jadi stokis lah, kan saya repot banget. Sementara pembelian saya itu cuma 10% dan 20%. Ya orang bisnisnya gimana ya? Dan ada juga yang beli itu tetangga-tetangga saya di Gading Serpong. Ini just tip tuh kayak gimana sih cara kerjanya, nggak ngerti saya kan. Cuma saya bilang, anak saya bilang gini, udah deh mah, saya yang inputin, mama kan gaptek katanya. Ya udah ada bala bantuan, jadi dia nginput setiap malam tuh selalu di bawah jam 12 kan, biar konnichiwanya keluar. Terus suami saya juga walaupun nggak tertarik bisnisnya, nggak tega kan, packingan kan banyak, beliau ahli packing. Kelihatan sih. Kalau packing rapi, saya kan nggak rapi, jadi beliau packing. Nanti setelah itu saya bawa ke JNE, setelah itu saya dengan anak saya ambil lagi reload, kan dekat ya kantornya dari rumah saya, alhamdulillah. Jadi setiap hari kayak gitu. Sampai satu saat pokoknya ada promosi mini stokis, Karyana join. Nah di saat itu nafas saya agak lega ya karena nggak tiap malam harus input kan. Saya inget banget karena waktu itu Karyana masih sering posting kan, pokoknya beliau itu 3 bulan 400 juta, 10 bulan 1,4 miliar. Saya ingatnya kenapa, karena dia selalu posting. Nah saya mikir nih gimana ya gitu, sementara saya 1 tahun itu 258 juta gitu. Tapi dengan tidak serius teman-teman. Nah setelah itu baru saya sholat istiqoroh. Maksudnya karena saya kan ada perusahaan yang lagi jalan. Terus suami juga pakai subarasi, tekanan darah normal. Ya udah akhirnya dari hasil istiqoroh dan lain-lain kami mantep di sini. Konsultan kami juga ada manajemen. Ya udah jadi kami di sini. Jadi minta maaf kalau ini baru pertama kali saya datang ke Bangka, karena 2 kalinya memang saya bentrok dengan jadwal training. Jadi yang hari ini ya berjodoh sama teman-teman. Jadi ini salah satu contoh, saya tuh lagi mikir nggak pernah ke Bangka, rezekinya sekian banyak. Makanya teman-teman tetap berpikir positif dalam kondisi apapun. Ya pasti Allah itu akan kasih rezeki dengan caranya yang terbaik. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari strategi bisnis, ini Ko Budi. Ini emak-emak bisnis. Itu Ko Budi dari saya. Nah, Koyones. Super. Koyones tuh belum ini.